Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Moms dan teman-teman 11 IPS 1. Selamat pagi Kak Nisma, selamat Pagi, pagi. Kak. Oke, kita mulai aja kali ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita doa terlebih dahulu ya. Nah, ada yang mau mimpin doa nggak? Boleh dipersilakan. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Kak. Siapa? Elisia. Oke, boleh Elisia mimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Elisia. Oke, bentar ya. Kita absen dulu nih. Kita apresiasi yang udah tepat waktu. Coba, saya absen ya. Dari absen 1, Abed. Abed ada nggak? Abed, udah hadir belum? Belum ya? Tampaknya belum. Oke, skip dulu. Ada Dwi, ada nggak ada Dwi? Hadir, Kak. Oke, ada Dwi hadir. Adiska. Hadir, Kak. Adiska hadir. Alivia. Alivia ada? Belum ada ya Alivia. Oke. Anita. Anita ada nggak? Hadir, Kak. Hadir. Anita kenapa suaranya seret? Ini enak badan apa gimana nih? Minum dulu Anita. Astrid, ada nggak Astrid? Hadir, Kak. Astrid hadir. Aura. Hadir, Kak. Aura hadir. Bayu. Hadir, Kak. Bayu hadir. Semangat. Oke, kemarin kan kita sudah tuntaskan ya materi mengenai bab 1 tentang kelompok sosial. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke materi berikutnya, yaitu bab 2 mengenai permasalahan sosial. Nah, tapi sebelum masuk ke bab baru, saya mau tanya dulu nih, di bab 1 nih kita sudah mempelajari apa aja ya? Kan kita membahas tentang kelompok sosial nih. Nah, kira-kira apa aja sih yang kita pelajari di kelompok sosial? Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira di kelompok sosial tuh kita belajar apa aja? Ada yang masih ingat? Suara saya kedengaran nggak ya? Gak ada yang ingat nih, kita kemarin belajar apa? Di bab 1. Iya, siapa itu? Suaranya kecil banget. Junila Kristanti, Kak. Iya, boleh. Silakan Gini. Saya ngejelasin tentang ringkasannya aja ya, Kak. Tentang pengertian dari kelompok sosialnya, terus bentuk dan jenis-jenis dari kelompok sosial, terus pengertian dari partikularisme dan eksklusivisme, sama yang terakhir itu ada dinamika kelompok sosial, Kak. Ya, terima kasih Junila. Jadi kemarin kita di bab 1 kita belajar mengenai pengertian kelompok sosial, bentuk-bentuk dan jenis kelompok sosial, partikularisme dan eksklusivisme, serta dinamika kelompok dan pola hubungan antar kelompok.
pasti kalian masih ingat ya, kita bisa lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang permasalahan sosial. Nah, di sini saya dan Kak Nyoman punya quotes nih buat motivasi kalian belajar pada hari ini. Ada yang tahu nggak nih artinya apa? Yang pintar bahasa Inggris, kira-kira apa nih artinya ya? Saya boleh coba translatein, Kak. Boleh Marcella, silakan. Jadi itu setiap pagi kamu punya dua pilihan. Every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams. Melanjutkan mimpimu dengan tidur, or wake up and chase them, atau bangun dan mencoba untuk menggapai mimpi kamu itu. Yeay, keren banget Marcella, terima kasih. Jadi gitu ya, setiap pagi kalian nih punya dua pilihan, melanjutkan tidur dengan mimpimu atau bangun dan mengejarnya. Kalau misalkan kalian gak mau ngejar mimpi kalian, pasti kalian lanjut aja nih tidur gitu, nggak usah ikut kelas. Oke, sebelum masuk ke materi intinya, saya punya video nih buat gambaran tentang materi hari ini. Tolong disimak baik-baik ya. Kedengeran nggak suaranya? Saya tinggal di sini udah hampir 10 tahun. Ya, karena kerjaan saya pemulung. Nah, karena di sini ya ngontrak agak bisa ya kan. Kalau ngontrak kan udah ada duit ya kan. Mestinya kan kalau ngontrak sebulan doang percuma. Makanya saya nah pas itu kan ya bagaimana air ya tinggal minta di taman. Kalau listrik paling 8 terang kali sini doang kan jembatan saya. Gitu. Nah, ya itu aja saya mah paling ya pernah kena
waktu itu di Kedoya, kantor Kedoya ya kan. Udah 2 kali saya kena, paling 21 hari, paling kasih kerjaan, paling suruh jahit apa gitu kan. Paling makan tidur doang kan gitu di Kedoya. Nah, ya udah, paling penghasilan saya paling ya kadang 50, kadang ya paling gede ya, kadang 100, 200 gitu buat makan doangan. Paling ya bertiga sama suami saya nih pulang paling pagi sampai pagi. Kalau anak saya udah keluarga, ya paling yang satu ikut suaminya, yang satu paling tinggal sama teman-temannya gitu. Terus yang kecil ngikut saya. Ini kan mau sekolah ya kan, KTP kan saya belum ada, saya KTP. Bagaimana punya KTP saya bilang itu. Mau bikin juga kan kudu pakai duit ya. Kadang-kadang kata orang bilang ada gratis, enggak saya bilang itu. Belum entah kalau ada rezeki saya mau bikin KTP, masih saya gitu loh. Buat sekolah anak saya. Kalau sakit paling sakit biasa doangan saya, paling ya beli obat saya. Jangan sampai lah sakit beneran gitu, maksudnya paling pusing kepala gitu, paling dibontrek doangan gitu. Ya paling kalau pilek-pilek ya paling traplo paling itu. Mestril udah gitu doangan. Ya orang kan nggak mungkin sehat, pasti ada sakitnya saya bilang gitu kan. Ya, alhamdulillah Allah masih ngizinin saya ke kesehatan, yang panjang umur saya bilang. Saya tahu bingung juga, saya juga pengen usaha. Ya kita harus ada modal begitu ya kan. Habis bagaimana cukup buat makan doang sama keluarga. Kadang gimana lagi kalau misalnya nggak punya duit ya saya mulung paling gitu. Asal buat makan doangan saya. Mana lagi saya mau pulang aja dulu. Bawa duit, kalau nggak bawa duit ya paling bagaimana ya kan, soalnya saudara ya banyak kadang-kadang di Surabaya ya kan. Makanya orang tua ngarepin suruh pulang, saya nggak mau pulang saya. Ya kudu bagi orang tua ya kan, bagi saudara, ponakan. Oke, kita udah ngeliat videonya nih. Kira-kira dari video tersebut ada yang mau ingin kalian sampaikan nggak nih? Kenapa mereka bisa tinggal di kolong jembatan? Ada yang mau ngasih pendapatnya nggak nih? Jadi tadi yang udah ditampilin sama Kak Dewinya. Ada yang mau ngasih pendapat? Saya boleh Pak coba. Boleh, siapa? Ya, Marcella ya. Ya. Jadi mengapa ibu itu bisa hidup di kolong jembatan? Apalagi kalau sebenarnya kalau di ibu kota itu kan selain biaya hidupnya mahal, itu juga sulit ya untuk orang-orang untuk mendapatkan sebuah rumah gitu, karena kan harganya tidak murah. Nah kemudian juga ditambah dengan ekonomi ibu itu yang mengalami kemiskinan gitu kan. Jadi sangat-sangat sulit apabila untuk mendapatkan sebuah rumah. Kalau dia aja hidupnya tuh masih berkurang gitu loh. Terus dia tadi juga bilang mau bikin KTP aja susah. Itu kan juga salah satu ini ya namanya apa? Kayak mencirikan gitu loh dia bahwa dia tuh mengalami kemiskinan gitu. Makasih Kak. Oke, wih keren nih Marcella. Oke, makasih Marcella. Ada lagi yang ingin menambahkan dari Marcella? Ada yang ingin menambahkan lagi? Kan saya boleh coba menambahkan. Siapa? Oke, Junila. Boleh Junila. Kalau saya pribadi sama juga kayak Marcella tadi, yang dialami sama ibu itu tuh termasuk permasalahan sosial, yaitu kemiskinan. Kayak dia terpaksa tinggal di kolong jembatan karena dia nggak bisa
membayar kayak mencari tempat tinggal yang layak, karena dia nggak sanggup untuk membayarnya. Dan juga dia kesusahan kan Kak untuk membuat KTP itu, karena dia itu kan nggak punya tempat tinggal, sedangkan syarat untuk orang bikin KTP aja kan harus memiliki tempat tinggal di domisilinya itu Kak. Menurut saya itu Kak. Oke, makasih Junila. Wih, bagus-bagus nih Junila dan Marcella. Oke, kira-kira kalau misalkan nih, apa sih ketakutan gitu kalau misalkan kita tinggal di kolong jembatan? Apa sih sebenarnya ketakutan yang kita alami gitu kalau kita tinggal di kolong jembatan? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Ketakutan apa nih kalau misalkan tinggal di kolong jembatan? Kak, saya boleh coba kasih pendapat? Oke, boleh Alicia, silakan. Kalau menurut saya, ketakutannya kalau misalnya tinggal di kolong jembatan tuh tadi ibunya juga bilang kayak misalnya kena sama Satpol PP kan, bisa juga digusur. Akhirnya mereka nggak punya tempat tinggal lagi. Habis itu juga mereka tuh jadi ketakutannya tuh mereka juga bisa lebih gampang kena kejahatan gitu loh Kak, kena korban kriminalitas misalnya. Kayak padahal mereka juga udah kesusahan, terus karena mereka tinggal di tempat terbuka gitu di kolong jembatan dan gelap-gelap juga malam kan, itu bisa kena misalnya pencurian seperti itu Kak barang-barangnya. Oke, betul banget nih. Karena itu juga bukan merupakan yang tempat seharusnya ditinggali ya, karena ada peraturan juga mungkin dari pemerintah, nggak boleh nih kita tinggal di bawah kolong jembatan. Karena selain emang bagian dari, apalagi kalau perkotaan, bagian tata ruang kota bisa membahayakan nih. Nah, kemudian juga bisa adanya permasalahan sosial dari tadi yang udah dijelasin sama Marcella dan Junila, itu karena adanya faktor kemiskinan, bahkan bikin KTP aja yang tadi udah jelasin susah kan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita seperti tadi yang video itu merupakan salah satu permasalahan sosial. Nah, selanjutnya kita bahas dari pengertiannya dulu nih, biar kalian tambah paham. Kita ada game sebelum terakhir kita ada games kekompakan. Jadi kita pengen tahu nih seberapa kompakkah dan telitikah kelas kalian. Jadi gimana Kak peraturan gamenya Kak? Lama. Kita akan main game. Jadi game ini cari kata. Biasanya ada 15 kata. Masih berhubungan sama masalah sosial. Jadi di sini dikasih waktu 5 menit. Di situ di Zoom kalian kan ada fitur itu ya pennya ya. Jadi kalian bisa langsung coret aja tuh kata-katanya. Noted. Oke, noted. Ya.
Kak Ayo Nyoman. mulai. Oke, coba dulu bisa nggak nih notate-nya? Halo, pada bisa nggak yang di oke yang view option pilih yang notate. Nah tuh bisa ada tuh sifat tujuh nilai. Ayo coba tuh cari. Ini masih berhubungan dengan permasalahan sosial ya Kak, yang udah kita tadi jelasin. Ya. Coba aja tuh. Hindari tadi faktor, elemen, identifikasi, terus apa lagi? Mungkin contohnya. Boleh ya. Ada waktunya tuh 5 menit, ada nyawanya juga. Nanti kalau itu game over. Waduh, coba tuh. Benar nggak tuh Kak? Nanti sambil dicek. Iya, ada jendela nih, nggak apa sekalinya, ada jendela, ada Mobil di sana. ada hari ratu, Isarolus, Bisa diklik nggak tuh Kak? Ntar bener apa enggak? Nurdiani. Parah. Juan nih asal nyoret sih kayaknya deh. Mana nih Juan? 15 ya katanya. Wih, cepet-cepet nih. Coba udah berapa kata Kak? Kita Yang udah dijawab Kak? Dicek Kak. Bener nggak tuh? Wih, benar. Keren-keren. udah dibuka kenapa baru ditarik garis ya ini? Satu, dua, Benar. empat, Wih, 5. Ini siapa nih nyoret ini? kelebihan mungkin tuh Kak. Oh, 7, 8, 9, wih. 10, 11, 12, Ada nemu lagi nggak tuh? 14. Satu lagi mana ya? Ayo, ayo. Baru 14, satu lagi. Satu kata lagi. Mana tuh? Nemu nggak? Mana nemu nggak? Korupsi. 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 Yang di mana tuh? Yang di bawah itu udah belum, Kak? Iya, udah. Udah. Kak, itu Kak laten. Mana tuh? Oh, iya. Di atasnya udah coret tapi nggak ini. Oh. Keren nih, Pak. Wih. Keren banget nih. Jawab semua ya Kak? Iya, keren nih. Keren banget. Ah, ada nyawanya 3, benar-benar nggak kepake. Wih, kompak banget ternyata, kompak. Selesai materi pada hari ini, di atas ya ada yang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini atau apa yang kalian pahami daripada pembelajaran sosiologi hari ini. Kita mau apa aja sih hari ini? Kan ada yang Suara ini kecil Kak, suaranya. ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Si kesimpulan kayak biasa. Saya boleh Kak? Iya boleh, El. Silakan. Jadi
Jadi kita hari ini belajar tentang permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial itu sendiri tuh perbedaan antara ekspektasi dari nilai dan norma yang ada di masyarakat dengan kenyataannya. Nah, permasalahan sosial itu bersifat universal. Habis itu faktor atau penyebab permasalahan sosial itu ada 4. Yang pertama ada faktor biologis, terus ada faktor psikologi, lalu ada faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor budaya. Terus permasalahan sosial itu ada 2 jenis, yaitu ada manifest social problem sama latent social problems. Udah, Kak. Oke, terima kasih. Pada hari ini adalah sosiologi ini kan merupakan ilmu yang mengkaji tentang berbagai gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti nilai, norma, kelompok sosial, masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan sosial, dan kebudayaan. Namun tidak semua gejala yang dikehendaki oleh masyarakat berlangsung secara normal seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Ada kalanya gejala yang muncul ini tidak sesuai dengan harapan suatu masyarakat, sehingga menjadi ancaman nih bagi ketentraman kehidupan masyarakat itu sendiri. Gejala yang bertentangan dengan harapan masyarakat inilah yang disebut dengan masalah sosial, dan persoalan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat itu tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat yang bersangkutan. Ketika di suatu tempat suatu persoalan dinyatakan sebagai masalah sosial, itu belum tentu di tempat lain persoalan tersebut ini menjadi sosial. Jadi ukuran dari sebuah masalah sosial tersebut itu sangat relatif ya, tergantung nilai, norma, dan ukuran dari kebudayaan masyarakat tentang sesuatu yang bisa dianggap. Nah, itu tadi kesimpulan dari saya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu, karena kan tadi kita sudah dibuka oleh doa, maka kita tutup dengan doa. Agar pembelajaran yang kita lakukan dapat keberkahan. Nah, di sini siapa nih yang mau berdoa? Tadi kan saya sudah siapa yang mau berdoa? Saya, Kak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran sosiologi pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sanatu. Terima kasih ya kepada kita satu yang sudah hadir, dan saya serta Kak Nyoman mengapresiasi yang sudah aktif nih hari ini dan pertahankan ya kamu sekalian. Dan untuk yang remedial ulangan harian 1 bisa dilakukan minggu depan ya setelah pertemuan kelompok. Saya dan Ibu Nyoman mengucapkan terima kasih juga nih kepada Taksi yang sudah meluangkan waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih buat Kak Nyoman, terima kasih buat Kak Dewi, dan terima kasih buat kalian semua yang tetap semangat di hari ini. Mamski izin live ya, karena harus melanjutkan makasih, kegiatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mams. Jangan lupa absen ya. Linknya yang belum. Masih, Kak. Ya, sama-sama. Bye-bye.